Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope all of you friends today. Okay, let's start study English now. Open your book. Next, Activity 7, Unit 9. Talk about let's go to the beach. Nah, anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya baik ya. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran KCHP Bahasa Inggris. Tema kita hari ini, Let's Go to the Beach, Unit 9. Kalian simak ya bukunya. Nah, hari ini nanti Ibu akan ajarkan kalian materi tentang kosakata yang ada di Let's Go to the Beach. Simak baik-baik ya. After learning this lesson, you should be able to invite someone to do something. Setelah mempelajari pelajaran ini, kamu seharusnya dapat mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi, pada pelajaran ini kita nanti diharapkan dapat membuat kalimat dan menerapkannya dalam bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari tentang mengajak seseorang ya. Tetapi sebelumnya seperti biasanya kita akan membaca dan menghafalkan kosakata yang sudah ada pada buku. Oke, yang pertama village. Village artinya desa. Yang kedua city. City adalah kota. Kota biasanya dicirikan dengan beberapa gedung-gedung yang tinggi atau banyak sekali gedung-gedung yang tingkat, mungkin gedung bank atau perusahaan, bahkan hotel. Tapi kalau pedesaan dicirikan dengan rumah-rumah penduduk yang jaraknya agak jauh, tidak seperti di kota, jaraknya terlalu dekat. Kemudian beach. Beach artinya pantai. Pantai itu adalah daratan di pinggir laut ya. Biasanya kita pergi ke pantai. Pantai itu pinggiran dari laut, bukan lautannya, tengahnya, tapi di sekitar pinggirnya itu namanya pantai. Kemudian sea. Sea adalah laut. Laut itu perairan yang sangat luas. Itu namanya laut. Kemudian river. River adalah sungai. Sungai ciri-cirinya panjang tapi lebarnya kurang lebih 1 hingga 3 atau 4 meter ya. Kalau di Sukoharjo atau Solo ada Sungai Bengawan Solo, itu termasuk sungai yang besar. Tapi kalau sungai yang di sekitaran sawah biasanya mungkin lebarnya hanya 1 meter atau 1,5 meter. Dan panjangnya tidak terkira berkilo-kilometer, kemudian nanti akan akhirnya bermuara ke laut ya, kembalinya ke laut juga. Kemudian lake. Lake artinya danau. Danau adalah perairan di antara gunung-gunung atau pegunungan, biasanya kadang di tengah-tengah gunung, itu namanya danau. Kemudian mountain. Mountain artinya gunung. Gunung wujudnya besar. Kalau hanya kecil-kecil itu namanya pegunungan, deretan beberapa gunung artinya pegunungan. Kalau gunung biasanya 1 atau 2, dan gunung itu kelihatan dari jauh warnanya mungkin biru, padahal kita dekati isinya adalah hutan, kemudian batu-batuan, hutannya berwarna hijau-hijauan. Kemudian forest. Forest artinya hutan. Ya, biasanya terdiri dari pepohonan, beberapa pohon, kemudian tanaman, bahkan terkadang ada binatang yang liar atau buas. Yang terakhir park, taman. Taman sudah tertata rapi, biasanya ada di daerah kota atau di pusat kota. Ada
bunga-bunganya juga bisa, biasanya untuk tempat bermain atau berolahraga. Miss Andi punya lagu untuk menghafalkan kosakata yang ada pada buku, tapi lagu ini seperti lagu kasih ibu. Kalian bisa anak-anak? Kasih ibu kepada beta, tapi liriknya diganti dengan vocabulary yang baru saja kita pelajari. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Are you ready? Okay. Mountain gunung, forest hutan, village desa, si laut, park taman, river sungai, lake danau, beach pantai, city kota, ayo kita hafalkan. Ya, mudah bukan? Kalian hafal? Nah, kalian sudah menyimak, tadi ada lagu ya, lagu tentang kosakata Let's Go to the Beach. Nanti kalian nyanyikan, kalian kirim lewat voice note dan nyanyi ya. Jangan lupa nadanya ya, yang tepat. Kemudian next, open your book page 91 about read, go on vacation. Nah, anak-anak, listen to me, dengarkan. Ibu akan bacakan tentang go on vacation ya. People go to different place on vacation. Pedro goes to the village. He likes fishing in the river there. The river is clean and fresh. Untuk paragraf pertama menceritakan tentang liburan yang berbeda-beda ya. Di sini ada tokoh namanya Pedro sedang pergi ke desa. Di sana dia suka memancing. Nah, sungainya kelihatan bersih dan segar. Paragraf berikutnya. Farda usually goes to the beach. She spends holiday on swimming, but her father prefers sailing to the sea. Selanjutnya, tokoh yang kedua, di paragraf kedua di sini ada Farda. Farda suka ke pantai ya. Dia menghabiskan liburannya dengan berenang. Tetapi di sini dijelaskan ayahnya lebih suka berselancar di laut. Next, paragraf berikutnya. Nina goes to the mountain. She likes seeing the scenery. Sometimes she hikes with her family. Nina suka pergi ke gunung. Dia suka melihat pemandangan. Kadang-kadang dia suka mendaki bersama keluarganya. Kalau mendaki biasanya di mana anak-anak? Biasanya ke gunung ya. Next, open your book page 92. Paragraph 4. Although prefers to go to the forest, he likes to see many kinds of trees. He also likes to listen to the birds sing. Untuk paragraf keempat, Aldo lebih suka pergi ke hutan. Dia suka melihat banyak jenis-jenis pohon di sana. Dia juga suka mendengarkan burung-burung bernyanyi. The last paragraphs, Donnie and Andy prefer to go to the big cities. They like going to see tall building there. Sometimes they also go to the malls. Paragraf terakhir menceritakan tentang Donnie dan Andy yang lebih suka pergi ke kota-kota besar. Mereka suka melihat gedung-gedung tinggi di sana. Kadang-kadang mereka juga pergi ke mall. Nah, tugas kalian baca, ulangi, kirim buat voice note tentang teks Go on Vacation. Setelah kirim voice note-nya jangan lupa sambil diartikan isinya tentang apa, seperti Ibu tadi ya, jelaskan tentang paragraf pertama tentang apa. Oke anak-anak, thank you for your attention. Always sweet to study now. Oke anak-anak ya. Selalu semangat ya. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.